Bayangkan, pagi yang sempurna, lemparan umpan terbaik, sambaran yang mantap, dan tiba-tiba, lepas, kail aman, tapi ikannya kabur. Akrab dengan situasi ini? Hari ini, kita tidak hanya akan bicara soal ikan biasa. Kita akan bahas para jenius bawah air yang sebenarnya. 7 spesies paling licik dan paling sulit ditangkap, yang membuat aktivitas mancing kita terasa seperti duel intelektual. Dan saya janji, di akhir video ini, kalian akan tahu rahasia mereka dan mengerti kenapa 99% pemancing pulang dengan tangan kosong saat mencoba menargetkan ikan-ikan ini. Bisa jadi, kalian akan mengenali ikan yang paling sering mengelabui kalian di akhir pekan kemarin. Apa sih yang membuat seekor ikan disebut licik atau cerdas? Bukan selalu karena ukuran atau kekuatannya, tapi karena kecerdasan, indera yang luar biasa, dan kemampuan mereka untuk belajar. Ikan-ikan seperti ini tidak cuma bereaksi berdasarkan insting. Mereka menganalisis situasi. Mereka bisa mengingat umpan-umpan berbahaya, mengenali suara timah pemberat yang jatuh ke air, bahkan mengaitkan bayangan di permukaan air sebagai ancaman. Kelicikan mereka adalah hasil jutaan tahun evolusi. Di sana, yang bertahan bukanlah yang terkuat, melainkan yang paling hati-hati dan paling cerdik. Dan daftar kita hari ini adalah kompilasi para intelektual bawah air ini. Masing-masing dari mereka menuntut pendekatan khusus dan rasa hormat yang tinggi. Baiklah, yang membuka daftar kita kali ini adalah si Jereh, si sprinter sungai sejati yang punya mata setajam elang. Banyak pemancing mengenalnya karena pertarungan ikonik mereka, di mana sekawanan torpedo perak ini menyerbu kawanan anak ikan dengan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Pemandangan ini memang memukau, tapi justru sangat menyesatkan. Kita mungkin mengira ikan itu hilang kewaspadaan dan akan mudah ditangkap. Tapi inilah kesalahan fatalnya. Saat berada di tengah ketel serangan, Jereh berada dalam kondisi fokus maksimal. Ia memang menyerang mangsa, tetapi pada saat yang sama, penglihatan fenomenalnya terus memindai segala penjuru, termasuk garis tepian sungai. Ikan ini mampu mendeteksi gerakan pemancing yang ceroboh, kilauan reel, atau ayunan joran yang tidak wajar dari jarak puluhan, bahkan 100 meter jauhnya. Jadi, trik utama si Jereh terletak pada kemampuannya untuk menjadi sekaligus pemburu agresif dan pengamat yang super waspada. Ia menciptakan ilusi mudah dijangkau, padahal praktis tak tersentuh oleh pemancing yang tidak siap dan yang memutuskan untuk mendekat. Kalau kita bicara soal penglihatan as, penting banget nih kita pahami bagaimana si as melihat dunia di sekitarnya. Dia tidak cuma melihat siluet, tapi juga detail yang sangat jelas. Pakaian pemancing yang warnanya mencolok di tengah hijaunya alam. Itu bukan sekadar titik, itu adalah sinyal bahaya besar. Aspi ini biasanya hidup di lapisan air atas, dan pandangannya itu terus-menerus mengarah ke atas dan ke samping. Artinya, dia memantau, bukan cuma area air di bawahnya, tapi juga apapun yang terjadi di atas permukaan. Benda apapun yang terbang ke arahnya akan langsung dianggap sebagai serangan dari burung pemangsa, musuh alami utamanya. Makanya, wajar kalau dia sangat takut sama cipratan air yang tidak alami atau mencurigakan. Umpan yang salah ukuran atau terlalu berat, yang jatuh ke air dengan bunyi keras, itu langsung bisa bikin seluruh kawanan kabur seketika. Intinya, kunci buat menangkap asp ini adalah kita harus jadi tak terlihat dan juga tanpa suara. Dan di area terbuka sungai besar, itu jelas merupakan tantangan yang sangat-sangat sulit. Jadi, bagaimana caranya kita mengakali predator yang sangat cerdas dan bermata jeli ini? Kuncinya ada pada 2 hal utama, jarak dan imitasi. Anda butuh piranti pancing yang mampu melakukan lemparan super jauh. Misi Anda adalah mengirim umpan ke zona tempur tanpa membuat ikan jerek mengaitkannya dengan kehadiran Anda di tepi sungai. Lure yang digunakan harus semirip mungkin dengan mangsa alaminya. Pilihannya adalah lure yang langsing dan memanjang, seperti sendok, spoon, stick, atau minnow wobbler. Dan yang terpenting adalah teknik retrieval, gulungan. Gulungannya harus sangat cepat, seolah-olah hampir tidak terkontrol, meniru ikan kecil yang panik dan melarikan diri. Jangan ada jeda, jangan ada gerakan yang malas. Anda harus memaksa ikan jerek memutuskan untuk menyerang seketika itu juga. Murni berdasarkan instingnya, tanpa memberinya waktu sedetik pun untuk berpikir. Intinya, memancing jerek ini sama seperti tembakan jitu seorang sniper. Anda hanya punya satu tembakan yang cepat dan tepat.
Berikutnya dalam daftar kita adalah ikan cub, sang aristokrat sungai yang sangat pemilih soal makanan. Jika ikan jereh ibarat seorang sprinter, maka cub ini adalah pemikir yang cerdik dan sangat berhati-hati. Kita sering melihatnya diam di dekat permukaan air di bawah rindangnya pohon, menunggu serangga yang jatuh. Dia terlihat santai, padahal itu hanyalah kamuflase. Cub adalah salah satu ikan paling penakut di sungai kita. Dia sangat benci kebisingan, gerakan tiba-tiba, dan segala sesuatu yang mengganggu kedamaian wilayah sungainya. Kecerdikannya terletak pada seleranya yang sangat selektif. Meskipun dia sebenarnya omnivora, memakan serangga, anakan ikan, bahkan katak kecil, di saat tertentu dia hanya akan memilih satu jenis makanan saja. Jika Anda menawarkan umpan termahal sekalipun, tetapi itu tidak cocok dengan menu hari ini miliknya, dia akan mengabaikannya begitu saja, dengan tatapan jijik yang aristokratis. Kenapa cub, atau jenis ikan yang cerdik ini, sering mengabaikan umpan terbaik yang Anda lempar? Jawabannya ada pada nalurinya. Ikan ini hidup dalam tekanan konstan. Mereka jadi sasaran empuk bagi para predator, seperti gabus, lele, atau bahkan ikan-ikan besar lainnya. Makanya prinsip utamanya adalah, kalau ragu, jangan sentuh. Sebelum ia memutuskan menyambar sesuatu, ia akan mengamati objek itu dengan sangat teliti. Ia memperhatikan ukuran, warna, kecepatan umpan bergerak, dan yang paling krusial, bunyi saat umpan itu jatuh ke air. Serangga kecil jatuh ke air hanya menghasilkan bunyi celepuk yang lembut, sementara wobbler atau umpan berat akan menghasilkan bunyi buk yang keras. Bagi si ikan, perbedaan ini sangatlah besar. Mereka akan langsung mengenali kalau itu adalah kepalsuan. Kecerdikannya terletak pada kemampuan menganalisis detail. Ia tidak hanya melihat umpan, tapi juga menilainya dari sisi keamanan dan kealamiannya. Dan dalam 9 dari 10 kasus, penilaiannya itu tidak pernah menguntungkan si pemancing. Kalau mau mengakali ikan yang cerdik ini, pemancingnya sendiri harus bisa menghilang atau jadi tak terlihat. Taktik utamanya adalah penyamaran total dan keheningan mutlak. Datangi lokasi memancing sambil merunduk, jangan sampai siluet kita terlihat menonjol di langit. Pakaian harus menyatu dengan lingkungan sekitar. Cara paling efektif adalah menghanyutkan diri ke hilir dengan perahu atau berjalan di air, sambil mengendap-endap mendekatinya dari belakang. Umpan harus ringan dan disajikan sehalus mungkin. Seringkali, umpan terbaik justru adalah belalang atau kumbang biasa, yang disajikan tanpa pemberat dan tanpa pelampung. Inilah yang menjadi paradoksnya. Untuk menangkap ikan licik ini, kita harus meninggalkan alat-alat pancing yang rumit. Kita harus kembali ke metode yang paling sederhana dan alami, bertindak bukan lagi sebagai pemancing, melainkan sebagai bagian dari alam itu sendiri. Oke, sekarang mari kita bahas jagoan utamanya, atau kita sebut saja artileri berat di dunia air. Mari kita kenalan dengan ikan mas, karp, atau kerabat liarnya yang perkasa, si sazan. Ini bukan sekadar ikan, dia adalah profesor bawah air yang dibekali memori luar biasa dan kemampuan belajar yang sangat cepat. Kalau ikan-ikan seperti asp dan cub mengandalkan penglihatan, senjata utama karp adalah kombinasi sempurna antara penciuman, indera peraba, dan daya ingatnya. Karp mampu membedakan ribuan aroma, dan sungutnya yang sangat sensitif itu memungkinkannya untuk secara harfiah meraba-raba dasar air sambil menganalisis komposisi makanannya. Namun, kecerdikan utamanya terletak pada kemampuannya merekam setiap bahaya. Sekali saja dia sempat merasakan kait pancing, lalu berhasil lolos, karp bisa mengingat seumur hidup jenis rangkaian pancing, bentuk boilies, atau bahkan warna senar yang pernah menjadi ancaman baginya. Dia belajar dari pengalaman pahit, tidak hanya dari kesalahannya sendiri, tapi juga dari kesalahan yang menimpa kawanannya. Gimana sih sebenarnya ikan karper itu mengingat bahaya? Indera-indera mereka bekerja secara terpadu dan kompleks. Dia bisa melihat senar yang kasar dan tebal. Dengan sungutnya, dia merasakan bobot rangkaian pancing yang terasa tidak wajar. Dia juga mencium bau repelen dari tangan pemancing yang menempel di umpan. Dan yang terakhir, dia merasakan tusukan dari mata kail. Semua informasi ini kemudian terangkai di otaknya, membentuk satu gambaran utuh yang dia sebut sebagai ancaman. Di lain waktu, jika dia bertemu bahkan hanya dengan salah satu elemen dari gambaran itu, dia akan bersikap sangat hati-hati.
Itulah kenapa carp fishing modern hari ini telah berubah menjadi layaknya sebuah ilmu pengetahuan sejati. Para pemancing kini menggunakan material leader yang sangat tipis, menyamarkan mata kail, dan memakai rangkaian yang aman, dead safe rigs. Rangkaian ini dirancang agar memungkinkan ikan lepas dengan mudah seandainya senar putus. Ini bukan sekadar memancing, tapi ini adalah permainan intelektual yang cerdas melawan lawan yang sangat pandai. Mari kita bongkar mitos populer ini. Hampir mustahil untuk menangkap ikan mas babon atau karper monster hanya menggunakan pelampung sederhana dan umpan cacing. Memang, karper yang masih kecil mungkin tidak terlalu waspada. Tapi, yang kita bicarakan di sini adalah profesor sejati yang bobotnya bisa 10, 15, bahkan lebih dari 15 kilogram. Pengalaman hidup mereka sudah luar biasa banyak. Mereka sudah melihat ratusan jenis umpan dan rangkaian pancing yang berbeda. Tingkat kecerdikan mereka sudah mencapai level di mana mereka bisa mengakali rangkaian pancing yang paling canggih sekalipun. Sebagai contoh, karper bisa sangat hati-hati menghisap dan memuntahkan umpan berulang kali. Ini dilakukan untuk memastikan apakah umpan tersebut terikat pada sesuatu atau tidak. Dia melakukannya dengan kehati-hatian yang luar biasa, sehingga indikator gigitan di tepi air bahkan tidak akan berbunyi bip sedikit pun. Dan hanya setelah yakin 100% aman, barulah dia memakan umpan itu. Atau, jika dia merasakan sedikit saja perlawanan yang janggal, dia akan langsung pergi. Bahkan, ada teori yang sudah dikonfirmasi oleh rekaman bawah air, bahwa ikan mas itu bisa saling tukar informasi. Dalam satu gerombolan, selalu ada individu yang paling senior dan paling berpengalaman, yang bertindak sebagai pengintai. Mereka yang pertama mendekati area umpan, dan mencicipi makanan dengan sangat hati-hati. Kalau mereka melihat ada yang aneh atau mencurigakan, semua ikan dalam gerombolan itu akan langsung kabur dari lokasi tersebut. Tidak hanya itu, ada kasus yang sudah didokumentasikan di mana ikan mas belajar menggunakan berat pemberat timah untuk melepaskan diri dari mata kail. Mereka melakukan sentakan yang sangat kuat, memanfaatkan inersia atau daya kelembaman dari timah sehingga mata kail itu langsung terlepas dari bibirnya. Ini membuktikan bahwa kecerdasan mereka tidak hanya sekadar menghindari bahaya, tapi juga mampu melawannya secara aktif, bahkan menggunakan hukum fisika. Menangkap ikan seperti ini rasanya sama saja, seperti memenangkan permainan catur melawan seorang grandmaster. Mari kita tinggalkan sungai dan danau besar, dan masuk ke anak-anak sungai kecil di hutan yang dingin. Disinilah tempat tinggal ahli penyamaran dan reaksi kita berikutnya. Ikan trout sungai. Kecerdikannya ini sangat dipengaruhi oleh lingkungan tempat ia hidup. Hidup di perairan yang jernih kristal dan dangkal, tidak menyisakan ruang sedikit pun untuk kesalahan. Setiap predator, baik burung maupun berang-berang, dapat melihatnya dengan sangat jelas. Itulah mengapa seluruh hidup trout dihabiskan dalam persembunyian yang konstan dan reaksi yang secepat kilat. Coraknya yang berbintik-bintik adalah kamuflase yang ideal, membuatnya benar-benar menyatu dengan batu dan kerikil di dasar. Ia bisa diam saja, hanya 1 meter di hadapan Anda, namun Anda tidak akan menyadarinya. Ia tidak akan mempelajari umpan Anda lama-lama, seperti yang dilakukan ikan cub. Ia hanya punya sepersekian detik untuk membedakan antara serangga yang asli dan umpan palsu. Organ indera utama ikan trout yang membuatnya sangat sulit ditangkap adalah gurat sisinya, lateral line. Ini pada dasarnya adalah radar alami yang bisa menangkap getaran air sekecil apapun. Bahkan langkah kaki pemancing di tepi sungai, meskipun jaraknya 10 meter, sudah menciptakan mikrogetaran di tanah yang kemudian merambat ke air. Bagi ikan trout, getaran itu terdengar seperti gempa bumi, dan mereka akan langsung kabur mencari perlindungan. Lemparan yang ceroboh, bayangan joran yang jatuh ke air, bahkan bayangan diri Anda sendiri, semuanya adalah sinyal bahaya mematikan bagi ikan ini. Mereka tidak akan menunggu untuk mencari tahu apa yang terjadi. Insting mereka yang telah terasah selama ribuan tahun langsung berteriak, kabur! Itulah mengapa memancing ikan trout di sungai pada dasarnya adalah seni untuk bersikap tenang dan tak terlihat, seni bergerak layaknya hantu. Dalam memburu ikan trout, prinsip sekali lempar sekali peluang hampir pasti berlaku. Anda menemukan lokasi yang menjanjikan, seperti lubuk yang dalam, batu besar, atau kayu tumbang. Anda harus mempersiapkan diri dengan sangat teliti, memperhitungkan setiap lintasan lemparan, memastikan umpan jatuh tepat di sasaran yang Anda bidik.
Dan ingat, Anda hanya punya satu kesempatan itu saja. Jika lemparan Anda sempurna dan umpan bergerak alami, serangan dari ikan bisa terjadi seketika. Namun, jika Anda sedikit saja meleset, atau jika senar pancing Anda menyentuh air lebih dulu dari umpan, atau bahkan jika umpan tersangkut ranting, selesai sudah. Anda bisa segera pindah tempat. Ikan troutna tersebut sudah mendeteksi keberadaan Anda, dan ia akan segera bersembunyi. Mereka tidak akan pernah memberi kesempatan kedua. Dia tidak akan muncul untuk lemparan berikutnya. Disinilah letak kecerdikannya. Ia bukan tipe ikan yang suka bermain-main. Ia hanya menghilang tanpa jejak. Ini menuntut konsentrasi maksimal dan teknik memancing yang benar-benar sempurna dari setiap pemancing. Sekarang mari kita menuju sungai-sungai Siberia yang liar dan ganas untuk bertemu dengan rajanya, Taimen. Ini bukan sekadar ikan biasa. Ia adalah legenda hidup, spesies terbesar dalam keluarga salmonid. Kecerdikannya adalah perpaduan antara kecerdasan predator puncak, kekuatan yang luar biasa, dan kelangkaannya. Taimen bisa hidup sampai 50 tahun dan mencapai bobot lebih dari 60 kg. Bayangkan saja betapa banyak pengalaman yang ia kumpulkan selama hidupnya yang panjang itu. Ia adalah penguasa mutlak wilayah sungainya. Ia tahu setiap batu, setiap arus, dan setiap tempat persembunyian. Dia tidak pernah terburu-buru. Dia mengamati. Dia bahkan bisa menahan lapar berminggu-minggu jika merasa ada sesuatu yang mencurigakan. Menangkap Taimen bukan hanya soal keberuntungan. Ini adalah puncak keahlian memancing yang menuntut pemahaman mendalam tentang psikologi raja sungai ini. Tingkat kecerdasan predator besar itu jauh berbeda kalau dibandingkan dengan ikan-ikan biasa. Taimen, misalnya, dia tidak gampang takut. Dia itu menganalisis. Dia bisa mengikuti lure kita dalam waktu lama, sambil terus mengamati bagaimana gerakan umpan itu. Dia mendekat, melihat-lihat, lalu putar balik dan pergi begitu saja. Dia melakukan itu bukan karena takut, tapi karena dia melihat ada sesuatu yang janggal atau tidak alami dari gerakan atau tampilan lure tersebut. Dia tidak akan bisa dibohongi cuma dengan warna mencolok atau suara kerincingan nyaring dari dalam wobbler. Dia terbiasa berburu ikan asli, dan dia tahu persis bagaimana ikan asli itu bergerak. Sedikit saja ada kesalahan saat kita memainkan umpan, atau gerakan yang palsu, dia langsung hilang minat. Selain itu, Taimen ini juga sangat konservatif. Dia bisa hidup di spot yang sama bertahun-tahun, dan setiap perubahan kecil di lingkungan tempat dia biasa hidup, entah itu ada kayu baru yang hanyut, atau bahkan cuma ada jejak kaki manusia di tepian, itu langsung bikin dia curiga dan jadi berlipat ganda hati-hatinya. Inilah mengapa memburu Taimen adalah sebuah maraton, bukan lari cepat. Terkadang, para pemancing bahkan harus menghabiskan waktu berminggu-minggu di sungai, hanya demi menangkap satu ekor ikan saja. Di sini, kesabaran adalah modal utama. Anda dituntut untuk menghabiskan berjam-jam, hari demi hari, menjelajahi spot-spot potensial yang sama, terus-menerus berganti umpan dan taktik. Anda harus belajar berpikir, layaknya Taimen, memahami di mana ia akan berdiam, tergantung pada waktu, cuaca, dan ketinggian air. Ini adalah kegiatan memancing yang hampir mencapai tahap meditasi. Dan bahkan ketika umpan disambar, itu hanyalah permulaan pertempuran. Taimen adalah petarung yang luar biasa kuat. Ia memanfaatkan pengetahuannya tentang medan sungai untuk kabur ke tumpukan kayu, menggesekkan senar pancing ke bebatuan tajam, atau hanya membengkokkan mata kail. Mengakali Taimen berarti Anda harus memperkirakan tidak hanya reaksinya terhadap umpan, tetapi juga segala manuvernya selama proses penarikan. Sekarang, yuk kita pindah dari air tawar ke perairan tropis asin yang dangkal. Disinilah habitat musuh kita berikutnya yang sangat licin, bonefish, atau dikenal juga sebagai albula. Julukannya, hantu perairan dangkal, sudah menjelaskan segalanya. Ikan berwarna perak ini bergerak dengan kecepatan yang sungguh luar biasa di perairan dangkal, mencari mangsa berupa kepiting dan udang. Taktik liciknya terletak pada perpaduan antara kecepatan fenomenal, kebiasaan hidup berkelompok, dan sifatnya yang sangat penakut. Kawanan bonefish ini seperti satu kesatuan organisme yang punya ratusan mata, terus mengamati segala sesuatu di sekeliling mereka. Begitu satu saja dari mereka mendeteksi bahaya, seluruh kawanan akan langsung bergerak serentak, mencapai kecepatan hingga 60 km per jam, dan hanya menyisakan awan lumpur di belakang mereka. Bayangkan kondisi memancingnya. Anda berdiri sebatas pinggang di air yang sejernih kristal,
tepat di bawah terik matahari. Kedalamannya hanya sekitar 30 hingga 40 cm. Anda harus melihat ikan itu sebelum ia menyadari kehadiran Anda. Tubuhnya yang keperakan hampir sepenuhnya menyatu dengan dasar pasir. Seringkali, satu-satunya yang mengungkap keberadaannya adalah bayangannya sendiri. Saat Anda sudah menemukannya, sekarang waktunya melempar umpan. Tapi ingat, kesalahan sekecil apapun bisa berakibat fatal. Jika umpan tiruan yang biasanya menyerupai udang jatuh terlalu dekat, ikan itu akan lari ketakutan. Jika terlalu jauh, ia tidak akan menyadarinya. Dan jika senar pancingan fly fishing, Anda menyentuh permukaan air terlalu kasar, seluruh kawanan akan lenyap dalam sekejap mata. Ini menuntut presisi dan kelembutan yang luar biasa. Memancing bonefish benar-benar merupakan ujian sejati atas kesabaran dan ketahanan mental Anda. Namun, bonefish pun terasa seperti tantangan ringan jika dibandingkan dengan tantangan pamungkas kita ini. Sambutlah ikan permit atau yang dikenal juga sebagai Trachinotus. Di kalangan pemancing flats, dataran dangkal, permit sudah lama dianggap sebagai holy grail, cawan suci. Ini adalah ikan paling menantang, paling rewel, dan paling sulit ditebak yang ada di lautan. Permit memiliki semua keunggulan bonefish, kecepatan dan kehati-hatian, namun di level yang jauh lebih ekstrim. Ditambah lagi, penglihatannya, menurut para pemandu, setajam mata elang. Dia mampu melihat detail umpan tiruan Anda sekecil apapun, dan mendeteksi setiap kejanggalan atau kecurangan. Tapi, trik utamanya adalah sifatnya yang sangat selektif. Dia mungkin dikelilingi oleh ratusan kepiting, makanan favoritnya. Namun, jika umpan tiruan Anda berbeda, bahkan hanya sepersekian milimeter, dia pasti akan mengabaikannya. Beda dari ikan lain di daftar kita ini, ikan permit ini kayaknya punya mudran yang gampang berubah-ubah. Hari ini dia bisa tertarik sama satu jenis kepiting, besoknya dia maunya yang lain lagi. Ada hari-hari di mana dia sama sekali menolak makan, padahal makanan melimpah ruah. Anda bisa melempar umpan yang sempurna 50 kali lemparan, tapi dia cuma akan berenang lewat begitu saja. Dia bisa mendekati umpan, mengamatinya lama sekali, hampir saja menyambar. Lalu di detik terakhir, dia akan berbalik pergi seolah meremehkan. Sampai sekarang, tidak ada yang benar-benar tahu apa isi kepala ikan ini. Bahkan pemandu paling berpengalaman yang sudah mancing di perairan ini seumur hidupnya bilang, menangkap permit itu 90%-nya adalah keberuntungan, dan sisanya 10% barulah keahlian. Ketidakpastian inilah yang justru menjadikannya target paling dicari dan paling cerdik bagi ribuan pemancing di seluruh dunia. Inilah dia, 7 ikan yang cerdas di bawah air, mulai dari asp di sungai hingga permit di samudra. Setiap ikan ini bukan sekadar tangkapan biasa, melainkan ujian sejati bagi pemancing, menguji kesabaran, keterampilan, dan kemampuan kita untuk berpikir. Kecerdikan mereka bukanlah niat jahat, melainkan mekanisme bertahan hidup yang sempurna, yang telah diasah selama jutaan tahun evolusi. Menangkap ikan seperti ini artinya bukan hanya sekadar menang, tapi juga memahami dan mengakali alam itu sendiri. Inilah pengalaman memancing yang akan selalu kita kenang seumur hidup. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe ke channel ini dan berikan like, terutama jika Anda menemukan informasi baru. Sekarang, pertanyaan utama untuk Anda. Ikan, apa yang paling cerdik yang pernah Anda tangkap? Ceritakan pengalaman Anda di kolom komentar. Kami akan sangat senang membacanya.